sebuah desa terpencil bernama Gading Wetan, yang terletak di lereng pegunungan Jawa Timur, hidup seorang pria tua bernama Pak Marwan. Ia dikenal sebagai dalang dan pembuat topeng wayang topeng klasik. Usianya sudah melewati 70. Namun tangannya masih lincah mengukir kayu dan melukis wajah-wajah tokoh pewayangan dengan ketelitian yang mengagumkan. Di antara koleksi topengnya yang berjumlah puluhan, ada satu yang selalu tergantung sendiri di dinding belakang rumahnya. Sebuah topeng penari perempuan, berwarna putih pucat, dengan sorotan mata yang tajam dan senyum tipis yang tampak ganjil. Tak ada yang tahu siapa tokoh yang digambarkan dalam topeng itu. Dan Pak Marwan tak pernah menggunakannya dalam pertunjukan. Bahkan, tak ada yang pernah melihatnya mengenakan topeng itu sekalipun. Topeng itu punya cerita sendiri. Pak Marwan membuatnya bertahun-tahun silam. Saat ia masih muda dan baru belajar membuat topeng, ia tak pernah berniat membuat topeng itu. Ia hanya mengikuti gerakan tangannya yang seolah bergerak sendiri, memahat garis-garis wajah yang tak ia pahami asalnya. Ketika topeng itu selesai, malam-malamnya berubah. Ia mulai mendengar suara langkah di rumah, suara tawa perempuan lirih, dan bayangan yang menari di balik pintu. Namun ia tak pernah membuangnya. Entah karena rasa takut, rasa bersalah, atau mungkin karena sesuatu dalam dirinya merasa terikat dengan topeng itu. Sampai pada suatu malam, cucunya yang bernama Indah datang dari kota untuk menginap selama liburan sekolah. Gadis berusia 12 tahun itu penuh rasa ingin tahu. Rumah tua Pak Marwan yang dipenuhi aroma kayu dan debu tua menjadi ladang petualangan baginya. Ia menyusuri tiap sudut, membuka laci-laci, menelusuri rak buku kuno, hingga pandangannya jatuh pada topeng yang menggantung sendiri. Ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Mata topeng itu seolah hidup, menatap lurus ke arahnya. Senyumnya menggoda, seperti memanggil-manggil dari kejauhan. Indah merasa tangannya bergerak tanpa sadar, mendekat dan menyentuh permukaan kayunya yang dingin. Saat jarinya menyentuh pipi topeng itu, angin dingin menyelinap masuk dari sela jendela, dan seluruh ruangan terasa gelap meski lampu masih menyala. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Indah tak lagi ceria seperti sebelumnya. Ia lebih banyak diam, menatap kosong ke arah jendela, atau berdiri di depan cermin dalam waktu lama. Pak Marwan merasa ada yang aneh. Ia kerap terbangun malam hari dan menemukan cucunya duduk di ruang tengah, menggoyangkan tangan dan kepala seperti sedang menari. Tapi bukan tarian biasa. Gerakannya kaku namun mengalir, seperti gerakan wayang, namun dengan irama yang terlalu lambat, terlalu halus, dan terlalu menyeramkan. Suatu pagi, ia mendapati jejak kaki kecil penuh tanah di dalam rumah. Padahal semalam ia mengunci semua pintu. Jejak itu bermula dari ruang depan.
berlanjut ke dapur, lalu menghilang di depan dinding tempat topeng itu tergantung. Anehnya, posisi topeng itu bergeser. Tak lagi menghadap lurus, tapi agak miring, seperti sedang mengintip ke arah pintu kamar Indah. Pak Marwan mulai gelisah. Ia mencoba mengalihkan perhatian Indah, mengajaknya keluar rumah, ke pasar, atau berkunjung ke rumah tetangga. Tapi setiap kali mereka kembali, topeng itu selalu seperti berubah posisi. Kadang menghadap ke jendela, kadang ke kursi goyang, kadang ke tangga kayu yang menuju loteng. Dan Indah semakin hari semakin tak terkendali. Ia bicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti, menari tanpa irama, dan sering berdiri diam di pojok ruangan dengan kepala mendongak menatap langit-langit. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Pak Marwan terbangun oleh suara langkah pelan dari loteng. Langkah kecil, teratur, seperti seseorang sedang berjalan sambil menari. Ia naik dengan membawa senter dan mendapati pintu loteng terbuka lebar. Debu berterbangan, dan suhu di atas sana jauh lebih dingin dari biasanya. Di tengah ruangan, berdiri sosok kecil dengan rambut terurai. Indah, tapi bukan hanya Indah yang ada di sana. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan berbusana penari tradisional. Wajahnya datar, namun matanya menyala seperti bara. Tangannya panjang, kulitnya pucat, dan di wajahnya terpasang topeng penari yang selama ini tergantung di dinding. Ia menatap Pak Marwan, lalu menunduk, seolah memberi hormat. Pak Marwan terjatuh. Lampu senter terlepas dari tangannya. Ketika ia mengangkat wajah, loteng sudah kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya dingin dan sunyi yang tertinggal. Namun sejak malam itu, Indah tidak pernah ditemukan. Polisi dan warga mencarinya selama berhari-hari. Hutan di belakang rumah disisir. Sungai di desa diperiksa. Namun hasilnya nihil. Pak Marwan hanya duduk di beranda setiap sore, menatap ke arah senja. Sementara topeng itu kembali tergantung di tempatnya, menghadap lurus ke arah pintu depan, seolah menunggu. Dan sesekali, senyumnya berubah. Sedikit lebih lebar, sedikit lebih hidup. Waktu berlalu. Sudah lebih dari 3 tahun sejak hilangnya Indah. Rumah Pak Marwan menjadi semakin sunyi dan renta sebagaimana pemiliknya. Dinding kayu mulai lapuk dimakan usia. Daun pintu berderit ditiup angin gunung yang semakin dingin. Dan di dalam rumah, aura kelam seolah makin menebal, menyelimuti setiap sudutnya. Warga desa mulai enggan datang ke sana. Bukan hanya karena kesedihan Pak Marwan yang tak pernah reda, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kali, anak-anak desa mengaku melihat bayangan perempuan menari di jendela rumah Pak Marwan. Kadang sendiri, kadang seperti ada yang mengikuti gerakannya.
Seolah dua sosok tengah menarikan kisah tua dalam bahasa tubuh yang sudah dilupakan manusia. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan samar mengalun dari dalam rumah. Padahal tidak ada alat musik sedikit pun di sana. Pak Marwan tak banyak bicara lagi. Ia hanya duduk di ruang tengah, tepat di bawah topeng itu. Matanya kosong, tubuhnya mulai melemah. Ia tak lagi mengukir topeng baru. Seolah semangatnya telah diambil bersama kepergian cucunya. Tapi yang paling aneh, setiap pagi topeng-topeng lain di rumahnya selalu dalam keadaan berpindah tempat. Entah bagaimana, entah oleh siapa. Kadang menghadap ke arah pintu, kadang menumpuk di lantai, dan selalu topeng penari itu tetap tergantung di tempat yang sama. Tak tersentuh, tak berubah posisi, tapi terasa semakin menguasai ruangan. Suatu malam, sebuah mobil dari kota memasuki desa Gading Wetan. Seorang perempuan muda bernama Ayu turun dengan langkah ragu. Ia adalah kakak dari Indah. Sudah lama ia mencoba menepis firasat buruk tentang adiknya. Namun sebuah mimpi yang berulang membuatnya tak bisa tinggal diam lagi. Dalam mimpinya, Indah berdiri di depan cermin dengan wajah tak terlihat. Setiap kali Ayu mencoba mendekat, sosok penari bertopeng akan muncul di belakang sang adik dan perlahan menutupinya dengan bayangan. Ia disambut dingin oleh warga desa yang tak menyarankan ia mendekati rumah Pak Marwan. Tapi Ayu tetap melangkah. Ia menemukan rumah itu persis seperti dalam mimpinya. Tua, kusam, dan sepi. Ia mengetuk, namun tak ada jawaban. Pintu tak dikunci. Begitu ia masuk, aroma kayu basah dan debu menampar wajahnya. Di ruang tengah, Pak Marwan duduk di kursinya, memeluk sebuah selimut tua. Matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Pak Marwan telah tiada. Namun bukan itu yang membuat Ayu mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Ia melihat sosok yang tergambar dalam lukisan kecil di dinding. Seorang penari perempuan bertopeng. Sama persis seperti dalam mimpi-mimpinya. Ayu mencoba tetap tenang. Ia menyalakan lilin dan mulai menelusuri rumah. Ketika memasuki ruang kerja Pak Marwan, ia menemukan ratusan sketsa wajah di lembar-lembar usang. Sebagian robek, sebagian hanya menampilkan mata. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu lembar di meja yang belum lama digambar. Wajah Indah mengenakan topeng yang sama seperti di dinding. Ayu berbalik dan memandang topeng itu. Kini ia berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Ia bisa melihat detail lukisannya. Mata itu tak mati, seolah mengikuti setiap geraknya. Senyuman itu tak ramah, terlihat puas dan licik. Dalam sekejap, lampu lilin padam. Ruangan gelap total. Tapi Ayu merasa ruangan itu tak lagi kosong. Udara jadi berat. Suara kain menari terdengar pelan. Lalu semakin dekat. Ayu tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku.
Nafasnya memburu. Lalu, dari balik kegelapan, muncul suara hentakan kaki kecil. Irama tari klasik, namun tak sinkron. Terdengar terputus-putus, seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak. Dan kemudian, muncullah Indah. Tapi bukan lagi Indah yang ia kenal. Tubuhnya kurus dan pucat. Rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajah. Matanya kosong. Wajahnya ditutupi topeng penari itu. Ia menari dengan gerakan yang tak lagi seperti manusia. Terlalu patah, terlalu lambat. Dan setiap kali topeng itu menatap Ayu, dunia seakan berputar. Ayu berteriak, namun tak ada suara keluar. Ia mencoba berlari, tapi kakinya berat seperti diseret tanah. Di belakang Indah, muncul sosok penari yang lain. Tinggi, tubuhnya seperti asap. Wajahnya tertutup kain merah, namun matanya bersinar merah menyala. Sosok itu menari bersama Indah, membentuk pusaran gerakan yang menarik Ayu masuk. Dalam detik terakhir kesadarannya, Ayu merasa tubuhnya mulai ringan, seolah jiwanya terangkat dari raga. Di tengah pusaran bayangan dan tari, ia melihat topeng-topeng di rumah itu mulai berjatuhan satu persatu. Hingga yang terakhir tersisa hanyalah topeng penari. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Marwan kosong. Jasad Pak Marwan masih di kursi. Namun tak ada tanda-tanda Ayu pernah datang. Mobilnya tertinggal di depan rumah. Pintunya terbuka. Di dalam rumah, hanya ada satu perubahan mencolok. Topeng penari kini tergantung lebih rendah. Dan di bawahnya, dua pasang jejak kaki kecil penuh tanah yang memutari ruangan. Seperti sedang menari. Sejak saat itu, rumah Pak Marwan benar-benar dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat. Tapi orang-orang tahu, jika kau berdiri cukup lama di depan rumah itu saat malam bulan purnama, kau bisa mendengar suara langkah-langkah kecil dan irama tari yang mengalun samar dari dalam. Dan di balik jendela, dua sosok penari akan terlihat perlahan-lahan menoleh ke arahmu. Menunggu.